kita akan bicara mengenai proposal hibah riset dari ide hingga ini buku ya. Buku ini sudah terbit 3 tahun 4 tahun yang lalu. Ya, terus minggu ini kita membahas 2 3 buku ya. Ini series yang kedua. Yang hari pertama itu mengenai menulis jurnal. Setelah kita menulis jurnal, kita mempunyai apa bekal untuk boleh dibilang orang sudah mengakui kompetensi kita. Nah, kita mau melakukan penelitian, kita membutuhkan pendanaan, mungkin gitu ya gampangannya ya. Baik, ya ini mungkin yang apa namanya baru ketemu, silakan apa namanya kurang lebih profil saya, tapi saya mau menjelaskan yang ini terutama. Nah, buku ya. Buku ini sudah 1 2 3 12 14 ya. Kak. Ini kebetulan sebenarnya sudah ada 20 dan kita mau merecycle ulang tapi mengupdate seluruh materi dengan PPT, dengan buku, dengan video dan sebagainya ya. Eh, Hari Senin yang lalu mengenai penulisan artikel ilmiah ya. Terus hari ini kita membahas proposal hibah riset, nanti kami share juga contoh-contoh hibah yang didanai dan laporannya seperti apa. Nah, setelah itu kita membuat networking dan membuat manajemen research. Ya, ini gabungan dari 3 ini. Penulisan artikel sehingga kita punya lab yang kuat. Mungkin gambarannya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita coba lihat pelan-pelan. Eh, karena kita harus punya apa ya? eh, eh, Networking gitu ya, kolega gitu ya. Dan tadi ya, kita juga dari pendanaan itu kita bisa juga menulis proposal bersama. Ya, nah ini penting juga ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami sangat memaintain yang hal seperti itu ya. Dulu saya alumni Nagoya, terus beberapa ini sebenarnya lebih banyak lagi ya. Terus bimbingan-bimbingan saya yang sudah doktor itu di beberapa kampus dan postdoktoral juga, mereka membuat link dan kita juga tadi ya setelah ada pendanaan ya kita bikin konferensi internasional, bikin riset bersama dan sebagainya. Sehingga kita bisa membuat manajemen riset yang kuat dan sebagainya. Nah, ya selain jadi kalau menulis buku, menulis jurnal itu adalah untuk internal ya, untuk diri sendiri, pengakuan pengakuan society gitu ya, kepada kita bahwa kita bisa menulis. Lalu kita mau mengembangkan dengan tim. Tapi mungkin untuk mengembangkan tim kan kita butuh alat. Ya, butuh alat, butuh tim, butuh update beberapa. Kadang-kadang kita perlu berkunjung ke kolega. Nah, dana riset itu yang kita butuhkan. Ya, dana riset. Dan kita kadang-kadang dari dana riset itu kita bisa sharing dana kepada kolega-kolega kita. Terus juga kita memaintain juga ya yang internal ya seperti industri dan sebagainya ini, contoh-contoh yang sudah ada MOU dengan kita, yang sudah pernah menulis proposal bersama dengan kita ya. Dan khusus yang di khusus yang di luar negeri ini, alumni-alumni kita, doktor-doktor kita, terus beberapa postdoktoral di sana ya. Seperti di Riken ini ada salah satu apa namanya eh, doktor muda kita sedang di sana ya. Kita jadi bisa akses datasetnya dan juga superkomputernya. Kita memang punya superkomputer tambahan lagi ya di UI, baru akan beli lagi 3 atau 4 di GX A100 ya. Ternyata di Riken itu satu lab itu punya 10 model GX100 dan sebagainya. Ya, begitu juga Fukagunya Jepang itu ya, dan juga Edinburgh dan hal-hal gitu membuat kita tadi ya begitu pentingnya apa namanya eh, tadi membuat kolega dan sebagainya. Ya, jadi tadi ya setelah ini cerita setelah saya doktor 2006. Doktor 2006, terus
2007 saya pulang, saya butuh tim untuk research, ya kan? Pulang dikasih pekerjaan-pekerjaan administrasi, tapi kan kita bisa meluangkan waktu. Alhamdulillah waktu itu, ini saya cerita dari awal ya, mungkin kepada dokter-dokter muda, ataupun yang baru pulang, ataupun yang akan berkarir, ataupun yang sudah senior pun, ataupun yang ya setelah pulang, saya sudah mendesain, saya harus harus research. Jadi saya membuat 3 proposal, saya cerita. Jadi 2006 pulang, 2007 saya udah punya 3 proposal diterima dengan nominal 400 juta. 2007 saya masih dokter muda umur 30-an. 3 proposal. Yang pertama adalah proposal hibah dari Ristek dulu kan dipisah. Sekarang jadi BRIN ya. Dulu kan Ristek Dikti, Kemenristek sama Kemendikbud dulu. Dulu ada skema Kemenristek namanya Insinas. Saya dapat 200 juta. Topiknya adalah S3 saya yang sudah jadi jurnal ya. Jadi kita punya track record. Ya, saya extended yang tadi 2 dimensi, robot 2 dimensi jadi helikopter 3 dimensi untuk beberapa aplikasi yang berbeda. Itu dapat 200 juta setahun kali 3 tahun, 600 juta. Nah, jadi dari Kemenristek. Jadi begitu Bapak Ibu, biar kita survive. Jadi baru pulang jadi dokter, saya langsung mendesain. Saya harus punya pasukan, saya harus punya ini. Kalau memang bagus ya kita nempel sama senior-senior ya. Cuman karena mungkin gaya Jepang, kan kemudian kalau di Jepang memang dana riset besar gitu dan harus punya tim. Nah ini konsep saya akhirnya ya udah saya coba. Selain juga nempel juga sama senior, ya saya juga bikin proposal. Terus saya juga dapat dari namanya tadi dari Insinas namanya, bukan Insinas waktu itu insentif Ristek Dikti. Ya 200 juta kali 3 600. Jadi tapi 2007 2008 lalu dari RUUI internal UI 100 dan Stranas 100. Jadi 400. Sehingga saya pulang itu langsung bisa riset, bisa membimbing, terus bisa membelikan apa buku, alat-alat dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah dari membimbing dari 2006 2007 saya sudah punya alumni yang saya bimbing sekitar 100 orang lebih dan 40 diantaranya PhD, doctoral holder, PhD holder. Dan ini kita maintenance, ya kita maintenance. Dan contohnya waktu itu alumni dadakan aja, ya yang datang tadi nih alumni dadakan. eh, ini dari foto ini ada sekitar 20-25 doktor. Ya, dari foto dari 50-60 yang hadir ini, 20 lah minimal. Dan kita jadi networking itu ya. Selain itu saya juga punya networking juga. Profesor saya di Jepang itu eh, apa namanya memang jago membuat proposal ya. Dan dia juga punya punya pasukan banyak ya. Mahasiswa doktoralnya itu sekitar 130. Saya adalah orang yang ke-45, yang ke-60 saya doktornya. Dan dari 130 itu sudah sekitar 40 orang menjadi profesor tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi memang link-link seperti itu penting. Lalu dari linknya profesor, saya juga punya link kemana. Sehingga kalau kita punya acara itu ngundang orang tuh gampang sekali. Karena orang tidak kenal sama kita dan sebagainya. Begitu mungkin Bapak Ibu. Dari pendanaan ya. Ya, dari kita berpikir bahwa kita mau survive untuk riset seperti itu. Nah, tahun 2020 contohnya ya. Saya mengelola walaupun COVID waktu itu ya. COVID waktu itu kita ada beberapa hibah research. Terus ditanya loh, Pak Wisnu kan ada maksimum ya karena H indeks saya lumayan tinggi sehingga eh, kita itu dapat hibah kompetisi dan kompetensi. Kompetisi itu adalah membuat proposal bersaing sama orang lain, kompetensi penunjukan, penunjukan. Nah, jadi ini kan 2020 saya mau cerita waktu awal-awal juga nanti ya. Awal-awal ya jatuh bangun, dapat hibah sehingga nanti ordernya makin lama makin naik. Tahun pertama saya pulang, ya itu ordernya 400 juta. Saya punya target. Setiap tahun atau setiap 2 tahun 3 tahun naiklah minimal 200-300 juta sampai in certain level untuk sendiri ya. Kalau untuk ibahnya institusi dulu pernah waktu itu karena saya membantu sebagai manajer riset kita pernah dapat namanya MHERE itu beda 10 M dan sebagainya. Sekarang juga kita membackup dulu AUS 8 Sera itu selevel UI itu 50 M tapi dibagi-bagi. Tapi ini khusus hibah yang ini saya bedakan ya.
Nah, nanti untuk yang hibah institusi beda lagi. Ya, hibah institusi, hibah hibah individual. Nah, ini saya ngomong khusus untuk yang hibah individual. Walaupun ada konsorsium, tapi saya sebagai PI. Kalau yang saya PI tapi ini nama institusi nggak saya masukkan di sini. Ya, karena kita juga dapat juga beberapa ya untuk pembelian barang dan sebagainya. Nih, contohnya di STP, Sains Technopark ini kita dapat pembelian barang nominalnya 30-40 kali lipat ini. Tapi itu kan institusi untuk beli barang 3-4 biji XA100, terus USG dan sebagainya. Ya, ya. Jadi ini cerita bagaimana dari awal kita membuat hibah yang tanda kutip ya, kata orang receh-receh, tapi receh-receh lumayan. Ya receh-receh gede loh di Indonesia. Ya seperti itu ya. Sehingga kita kalau kita punya hibah 400 juta, kan komponen gaji kan boleh sekitar 30-40%, 120 juta. Sehingga saya bisa meng-hire asisten. 2 orang aja asisten full time membantu saya ini sehingga kita bisa fokus seminggu 2-3 hari lah untuk kecil-kecilan research yang selevel untuk jurnal Q1 ataupun kita buat prototipe alat yang artinya bisa jadi. Nah, seperti ini akhirnya. Nah, itu bergulir seperti bola salju, makin lama makin besar. Ya, 2006 saya doktor, 2006 2007 saya doktor, 2016 2017 saya profesor. Dan sekarang karir-karir ini mau dicoba. Ya, begitu Bapak Ibu. Dengan awal pulang dokter tidak punya apa-apa, ya tidak punya apa-apa, ya mungkin dapat ruangan lah kita ya dokter muda ya. Dokter muda dapat ruangan, ya ruangannya kosong, ya kita kreativitas kita bikin waktu itu nanti saya tunjukkan. Saya akan men-share sekitar 5 sampai 10 proposal dari level yang awal, tengah sampai yang konsorsium. Nanti asisten akan memberikan contoh PDF-nya tapi nominalnya saya dihapus ya. Ya ini. Nah, ini contohnya ya. Hibah eh, kalau boleh dibilang dari peralatan ini peralatan yang ada yang sampai udah level sampai hilirisasi. Kemarin di STP kita dapatnya nominalnya udah ordernya nolnya sudah 7 atau 8. Kalau M itu berapa M ya? 10, 10, 10, ya. Kalau miliar itu berapa ordernya ya? Hilirisasi sampai seperti itu. Dari awal saya 2010 dapat 100 juta, lalu jadi alat. Ini baru alat yang pertama. Lalu kita bisa apa namanya selain algoritmanya dari jurnal, dari alat dan sebagainya. Saya pembuat EKG, USG dan beberapa robot. Nah, kita mau cerita nih, gimana kita memaintain apa namanya? Ya kalau lagi beruntung ya, insya Allah mungkin alat ini akhirnya diakuisisi sama perusahaan kita dapetin. Nah ini saya lagi dipromosikan sama Sains Technopark 23 jadi nembaknya bukan jurnal selain jurnal Q1, Q2 dan buku, produk, hilirisasi produk. Dan ini sudah nah kebetulan memang ada program dari Sains Technoparknya dapat dari Kemenristek-Dikti dan saya jadi ketua klaster AI-nya untuk beberapa produk AI. Salah satunya adalah AI untuk EKG dan AI untuk OSG. Ya, jadi ya dibangun dari nol ya Bapak Ibu ya, bertahap. Nah ini tahapan ini mau saya coba ceritakan dan ya mudah-mudahan nanti ya dari sini tadi dapat jurnal, dapat buku, dapat paten, dapat copyright, dapat pendanaan, terus nanti dan sebagainya, rekognisi dan sebagainya. Nah hal-hal gitu uh, uh, Bapak Ibu bisa rancang. Ya. Kalau kita kelola hibah riset dengan ya walaupun sedikit kadang-kadang ribet datangnya terlambat ya nombok di awal nggak apa-apa tapi efeknya bagus untuk namanya karir kita dalam riset ya, seperti itu ya. Nah ini yang USJ tadi EKG. Nah jadi kami lumayan dapat beberapa hal ya yang ini suaranya nggak terlalu memang sengaja nggak dijelaskan ya ini. Ya. Eh, alat-alat ini ya alat-alat ini sudah jadi dan sekarang sedang
sedang dilamar sama perusahaan-perusahaan, tapi saya bilang, "Eh, saya matikan aja nih suaranya sebentar." Ya, saya bilang sama UI, saya nggak ngerti cara pembagiannya. Nah, ini nanti Sains Technopark yang apa namanya sedang ini kan, saya dapat berapa royalti, perusahaan dapat berapa dan sebagainya. Selain proses tadi ya, EKG USG tadi itu sudah menghasilkan puluhan jurnal sehingga alhamdulillah bisa jadi profesor, buku, paten, dan kita juga ada alat. Dan kita juga bisa meng-hire asisten dari apa namanya beberapa riset seperti ini. Nah, itu maksudnya kita mau coba ceritakan hal-hal ini. Ya, dan didokumentasikan dalam buku dan tulisan. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi karir dalam peneliti. Walaupun boleh dibilang waktu saya pulang dikatakan wah di Indonesia gimana jadi karir ya, yang ya bisa kok. Ya, memang dananya nggak gede-gede banget dibandingkan di luar negeri, tapi bisa kok dibuktikan dan saya juga masih menjaga hubungan baik sama luar negeri. Nah, nanti data nanti kita bisa bargaining position nih sama orang-orang luar negeri untuk sharing joint force. Ya, JSPS dapat berapa M, berapa puluh M, walaupun kita mungkin bukan nama pertama, kita minimal dapat berapa persennya itu besar-besar, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga, eh ini video bukan ya. Ini tadi kan EKG. EKG, EKG itu mungkin kalau total saya dapat sekitar 4 sampai 5 M selama saya penelitian. Ya, 10 tahun penelitian. Dan di end of ini nih lagi dilamar, mudah-mudahan kalau memang diakuisisi, ya ada royaltinya, hilirisasi besar-besaran. Nah, entah EKG atau USG. Ini saya sedang menunggu. Tapi minimal eh, ya pendanaannya lumayan besar dari Sains Technopark. Kita kan dapat Sains Technopark dan kemarin juga dari Inspirasi. Ya lumayan besar lah, lumayan besar. Level Indonesia, level Indonesia. Dan juga kita bisa bikin konten dan sebagainya. Nah, khusus yang ini, traffic ini juga pernah digunakan untuk dapat, saya mungkin secara individu saya bisa dapat 3 sampai 4 M. Tapi waktu itu pernah digunakan untuk nembak besar-besaran US Sierra pakai ini namanya Mobility, AI Mobility. Waktu itu US Sierra atas nama UI saya sebagai komponen utamanya, ada 3-4 orang komponen utamanya, kita bisa nembak sekitar 40 sampai 50 M. Tapi memang yang kompilasi itu DRPM-nya UI dan sebagainya. Nah, jadi ya kita bisa berkarir dengan produk-produk jualan kita nih ya. Ya ini juga apa kerja sama polisi, sama Dishub dan sebagainya. Produk-produk yang videonya. Nah, ini ceritanya waktu ini S3 saya. S3 saya waktu itu buat suam robot ya, kebocoran gas beracun. Ya, alhamdulillah bisa bisa lulus di Jepang dengan tepat waktu dan ternyata bisa bisa kita extended. Pas pulang nih saya bikin robot di Indonesia. Satu robot saya bisa beli 5 sampai 10 robot. Satu robotnya sekitar 25 juta. Ya, 25 juta. Jadi di lab saya itu banyak sekali peralatan yang dibeli sendiri dari proposal dan sebagainya. Eh, ini juga sedang sedang dapat pendanaan untuk jadi di upgrade jadi 3D helikopter ataupun swarm swarm sorry bukan apa namanya drone ya ini kan autonomous mobil jadi bertahap kita tahap dan sebagainya nanti karena kita orang komputer science mainnya di algoritmanya nanti socket ataupun apa namanya untuk hardware-nya kita bisa kerjasama sama kepolisian, sama TNI, sama kementerian, sama perusahaan yang ini ya. Tapi ya akhirnya kita bisa nembak join kerjasama dan sebagainya. Ya. Tapi tadi saya selalu bilang sama UI, eh, saya sih si peneliti ya. Saya hasilnya silahkan di exercise. Kalau memang bisa laku ya saya dapat ya, royalti ini apa nah, semuanya sekarang begitu. Saya nggak mau jalan sendiri ya karena saya bilang saya memang kalau memang saya mau jualan dari dulu saya ngapain jadi profesor di UI ya saya bilang saya mau komitmen tetap sebagai periset jurnal dan sebagainya ini kan bumbu-bumbu untuk saya bisa riset dengan baik seperti itu ya ya robot-robot ini simulator ini yang tadinya nggak terbeli jadi terbeli ya sehingga kita bimbing mahasiswa dan sebagainya
punya punya modal gitu ya, punya alat gitu ya, punya koneksi dan sebagainya. Dari dana riset yang kecil-kecilan, di desain dari awal dan sebagainya.